Hadirin hadirat yang berkat Allah, memperteguh akidah Ahlussunnah ada dua macam. Saya mau konfirmasi dulu macam yang mana. Pertama, memperteguh ke dalam diri, itu dengan tasawuf. Yang kedua, mempertahankan ketika diserang orang, itu ilmu akidah. Mau yang mana? Tasawuf atau yang akidah? Akidah, dua-duanya tamak sekali. Mau yang berantem atau yang adem? Dulu di negeri Banjar ada Syekh Datuk Kalampayan. Nama beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya, bin Abdullah Al-Banjari. Beliau lama di Makkah, mulazamah kepada seorang waliullah di Madinah, juga mengambil ilmu kepada khalifah waliullah itu namanya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Nama wali Allah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Makanya orang Banjar identik dengan Rotib Saman atau Tawasul Samaniyah. Sampai sekarang masih pakai? Masih ya? Masih ya? Manaqib masih? Alhamdulillah. Syekh Muhammad Arsyad pulang, dia nulis beberapa buku. Ada Sabilul Muttaqin, ya? Sabilul Muhtadin. Ada tentang fikih, ada tentang akidah. Waktu saya sedang mengambil S2, saya meneliti kitab-kitab ulama yang belum diterbitkan, yang masih tulisan tangan, namanya manuskrip atau bahasa Arabnya makhtutat. Saya masuklah ke perpus yang jarang dikunjungi oleh mahasiswa, oleh peneliti. Di lantai 4 dulu di Jakarta, kita kemudian menemukan ada manuskrip yang disalin oleh murid-murid Datuk Kalampayan. Kitab-kitab beliau Sabilul Muhtadin. Beliau, saya ingin tahu nih akidah apa yang diajarkannya, fikih apa yang beliau terapkan. Ternyata beliau berakidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau berfikih Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan beliau bertasawuf tariqah Samaniyah, Al-Khalwatiyah, Al-Qadiriyah, An-Naqsyabandiyah, bahkan juga Syaziliyah. Di situ saya kemudian berpikir panjang. Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pulang dari Makkah, pulang dari Madinah, tanah haram, pulang-pulang tidak membid'ah-bid'ahkan orang di kampung, tapi dia mempertahankan apa yang diajarkan dulu oleh ayahandanya. Di kampungnya sudah ada mazhab Syafi'i. Ternyata dulu dia juga mengambil mazhab Syafi'i di Mekah dan Madinah. Beliau juga berguru berakidah Asy'ariyah, itu diajarkan juga di kampungnya. Pulang-pulang ternyata akidahnya sama dengan akidah orang Makkah dan Madinah. Apa maksud saya? Akidah orang-orang Makkah Madinah terdahulu tidak lepas dari akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa tanda-tandanya? Diajarkan, didendangkan, ditaklimkan kajian sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Sampai hari ini masjid-masjid yang dikembangkan oleh orang-orang kampung beliau atau keturunan-keturunan beliau yang kita sebut orang Banjar, pasti sebelum subuh atau sore-sore ada orang mendendangkan Allah wujud, qidam, baqa ataupun sejenisnya. Cuma sayang,
Belakangan mulai muncul orang pulang juga dari Madinah, pulang juga dari Makkah. Lain cerita, lain kalam yang disampaikan. Dulu mereka mengatakan akidah sama, sekarang mereka mengatakan Mekah. Tidak ada di Mekah begini, tidak ada di Madinah begini. Ternyata Kiai Haji Muhammad Jailani adalah salah satu saksi. Di Mekah, di Madinah masih ada guru-guru tahun 80-an yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Mungkin itu masa terakhir ya Pak Kiai, masa-masa terakhir, sampai kemudian mufti dari kelompok yang sangat ekstrim itu mau fatwakan kafir, halal darah, kira-kira begitu terhadap guru-guru besar kita. Salah satu yang menjadi korban mereka, korban pembulian, adalah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau tadi diceritakan waktu saya berkunjung ke kediaman Pak Kiai Muhammad Jailani, adalah keluarga muallimin, keluarga taklim yang mengajar di Mekah dari masa ke masa. Beliau dari ayahandanya, dari njitnya, dari kakeknya. Tapi kemudian oleh para askar-askar yang jahil, beliau ketika ngajar dibentak, ya. Akhirnya beliau pun karena tidak ingin terjadi khilafiyah, tidak terjadi mukhasamah, beliau menghindar, mundur. Maka kajian sifat 20 yang dulu pusatnya di Makkah, pusatnya di Al-Masjidil Haram, pusatnya dulu di Masjid Nabawi, sekarang sudah pindah ke negeri kita ini, ya. Jadi yang diajarkan tuan guru kita ini tidak lepas dari warisan ulama Mekah lama, tapi di Mekah sudah tiada. Paling cuma ada diam-diam jauh dari Masjidil Haram. Ramai sedikit dibubarkan oleh syurtoh, ya, polisi syariah. Namanya polisi syariah tapi tak faham syariah. Susah sekarang mau ketemu Sayyid Fulan, Syekh Fulan susah. Betullah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Iman dari Madinah akan keluar, ya rizu, akan keluar seperti ular keluar dari kulitnya, dari sarangnya. Tapi nanti ada masa iman itu akan kembali. Semoga sebagian besar kita diizinkan Allah untuk menyaksikan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mau nggak? Mau ya?